Pertama-tama yang harus kita lakukan pada ruang tamu adalah atur pencahayaan. Pencahayaan yang tepat dapat menciptakan nuansa nyaman. Cahaya yang bagus tidak hanya dari lampu saja, tapi juga dari cahaya matahari yang masuk melalui jendela. Selain menghemat energi dengan pencahayaan yang cukup dari matahari, juga akan membuat ruang tamu terkesan lebih luas. Yang kedua, perhatikan pemilihan sofa. Sofa tidak hanya digunakan untuk duduk, tetapi juga dimanfaatkan untuk bersantai. Sofa sangat umum digunakan untuk beristirahat sejenak. Saat ini banyak bentuk sofa yang ergonomis, di mana Anda bisa merebahkan tubuh untuk beristirahat. Yang ketiga, tambahkan tanaman. Tanaman terbukti memiliki dampak besar pada suasana hati dan kualitas udara. Banyak pilihan tanaman untuk menjadi hiasan di ruang tamu, seperti tanaman dalam pot yang diletakkan di lantai atau di dinding. Yang keempat, ada pemilihan warna. Selain perabotan yang memadai dan cocok dengan ruang tamu, hal penting lainnya adalah warna cat pada dinding. Karena warna dinding akan lebih dominan terlihat. Anda harus memilih warna yang tepat. Tujuannya agar ruang tamu lebih enak dipandang. Pada kamar tidur, pertama yang harus kita lakukan adalah ganti fungsi lemari baju dengan standing clothes rack. Mengganti lemari baju dengan standing clothes rack di dalam kamar tidur sederhana tidak hanya berfungsi sebagai space saver. Pakaian pun mendapatkan sirkulasi udara yang baik sehingga meminimalisasi melekatnya jamur pada outfit favorit. Yang kedua, pisahkan ruang ganti pakaian dengan kamar tidur. Anda dapat menaruh lemari pakaian di selasar menuju kamar tidur yang juga mengarah ke kamar mandi atau disebut dengan walk-in closet. Selain memberi ruang tidur pada kamar tidur, hal tersebut juga memudahkan di saat bersih-bersih rumah. Yang ketiga, hadirkan rak penyimpanan yang menyatu dengan dinding. Rak penyimpanan yang menempel pada dinding dan ceiling kamar tidur sederhana adalah solusi ruang yang efisien untuk menambah elemen interior esensial lainnya. Kekurangannya adalah lemari atas sulit dibersihkan, namun keuntungannya bisa sekaligus menjadi fondasi lampu tidur atau lampu baca. Pertama-tama yang harus kita lakukan pada ruang belajar adalah meletakkan meja belajar dekat jendela. Hal ini membuat tetap aktif dan berenergi saat menjalani pembelajaran dari rumah. Yang kedua, letakkan tanaman. Letakkan tanaman di dalam ruang belajar agar bisa menciptakan udara yang lebih segar. Yang ketiga, pasang wallpaper. Yang keempat, manfaatkan rak buku. Gunakan rak buku di ruang belajar sebagai perpustakaan. Simpan buku-buku di dalamnya berdasarkan topik mereka, akan mudah bagi anak-anak untuk menemukannya. Yang kelima, pilih rak yang unik. Yang harus kita lakukan pada ruang makan adalah pertama, kita harus menaruh hiasan sederhana di ruang makan. Ruang makan ini memang kecil, hanya menempatkan meja makan dengan 4 kursi saja, serta menaruh sejumlah dekorasi kecil. Dekorasi ruang keluarga dan ruang makan yang menyatu ini menempatkan sejumlah tanaman di dalam pot. Yang kedua, kita harus menaruh pohon di ruang makan. Sebenarnya dekorasi ruang keluarga dan ruang makan yang juga menyatu dengan dapur ini menempatkan pohon di dalam pot dan tanaman. Tidak ada dekorasi ruang makan lainnya kecuali taplak dan aksesoris kecilnya di atas meja makan. Yang ketiga, vas bunga dan tempat buah. Dekorasi ruang makan minimalis ini hanya menaruh vas bunga dan tempat buah benar-benar minimalis. Sementara dekorasi lainnya yang terlihat adalah tanaman di dalam pot yang ditempatkan di dekat tangga. Nama saya Mahfira Masuda Putri. Saya akan membuat hiasan rumah dari bahan sekitar, yaitu sabun batangan dan tepung tapioka. Pertama-tama, parut sabun dengan ini menjadi seperti ini sabunnya. Lalu campur dengan tepung tapioka, tambahkan dengan air dan aduk berbarengan. Aduk sampai kalis. Lalu akan jadi seperti ini. Bulatkan terlebih dahulu adonannya. Lalu adonan dipipihkan menjadi bentuk kelopak bunga. Lalu akan jadi seperti ini. Untuk agak melengkung seperti ini. Untuk adonan menjadi bulat, untuk menjadi tengahnya. Sediakan telur sate. Lalu dimasukkan bulatan yang ini seperti ini. Tempel kelopak bunganya ke seperti ini, bulatannya dan telur satenya. Tempel semua adonan pipih jadi kelopak bunga, menjadi bunga. Untuk akan jadi seperti ini, jadi bunga.
Boleh ditambahkan daun seperti ini dari origami agar jadi menjadi hiasan rumah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Davia Pujihandayani dari kelas 11 APAP 1 akan menjelaskan tentang cara mengatur sirkulasi udara dan pencahayaan rumah. Dalam membangun rumah tinggal, kita perlu mengatur sirkulasi udara dan penerangan rumah agar tercipta kenyamanan yang optimal. Namun, seringkali kita melihat bentuk rumah atau bangunan yang hanya mengejar bentuk dan mengesampingkan aspek sirkulasi udara atau ventilasi udara dan penerangan rumah. Jika kita melihat secara fisik, rumah memiliki kemampuan alami untuk membuat udara di dalam ruangan menjadi nyaman. Hal ini bisa terjadi karena pada dasarnya sebuah rumah yang dibangun di suatu lokasi memiliki lingkungan, sehingga potensi yang ada dapat dimanfaatkan. Contohnya adalah pemanfaatan angin dengan membuat bukaan pada suatu tempat dan mengolah bahan bangunan untuk mengantisipasi panas yang ditimbulkan oleh penerangan dan sinar matahari. Berikut adalah dana rumah yang bisa Anda gunakan sebagai panduan dalam merencanakan ventilasi udara dan penerangan rumah agar rumah yang akan kita gunakan akan terasa sejuk dan nyaman. Yang pertama, usahakan jumlah dan jenis media pencahayaan serta luas ventilasi pada suatu ruangan sesuai dengan luas ruangan sehingga terjadi keseimbangan yang proporsional. Yang kedua, prioritaskan ruang yang membutuhkan sinar matahari dan sirkulasi udara langsung untuk memiliki bukaan ruang berupa pintu, jendela, atau bentuk bukaan lainnya, dengan posisi yang sesuai dengan arah bangunan. Yang ketiga, ruang-ruang utama mendapatkan sinar matahari langsung sebanyak mungkin pada jam-jam tertentu, serta mendapat aliran udara langsung sepanjang hari. 4. Untuk menambah kenyamanan ruangan, bisa dilakukan dengan penambahan penyangga pada dinding atas di bawah atap. Hal ini akan sangat membantu mengurangi udara panas yang masuk ke ruang bawah atap di atas plafon, sehingga ruang di dalamnya akan terasa sejuk dan nyaman. Yang kelima, hindari menggunakan jenis bukaan ruang dengan ukuran yang tidak sesuai dengan luas ruangan agar tidak terlalu silau dan panas. Yang keenam, gunakan bahan untuk pintu dan jendela yang tidak menimbulkan panas dan silau karena pantulan sinar matahari atau cahaya. Gunakan bahan aluminium non-coating misalnya. 7. Minimalkan penggunaan fasilitas pendingin ruangan, kipas angin, dan lampu di siang hari dengan mengatur pencahayaan dan sirkulasi ventilasi udara secara optimal. Misalnya dengan menggunakan dinding kaca dan ventilasi. 8. Optimalkan sirkulasi udara alami dan pencahayaan dalam ruangan dengan mendesain jendela atau ventilasi yang memiliki dua bukaan berbeda. Contohnya adalah dengan membuat jendela dengan dua bukaan yang berbeda ukuran, bagian bawah lebih besar untuk memasukkan udara dan cahaya serta bersamaan, sedangkan bukaan atas dibuat lebih sedikit kecil untuk memaksimalkan aliran udara di dalam ruangan. 9. Untuk membantu mengontrol intensitas sinar matahari yang masuk ke dalam rumah, batu empedu dapat ditambahkan pada bagian dinding lain di bawah langit-langit agar aliran udara tetap lancar namun intensitas cahaya yang masuk masih dapat dikontrol dan dikendalikan oleh tiang gantungan. Yang 10. Untuk membantu menciptakan kenyamanan di dalam ruangan, dapat dilakukan dengan menaikkan plafon setinggi 3 meter. Hal ini dapat membantu mempercepat pergerakan udara panas, karena berat udara panas dapat terdorong keluar melalui ventilasi lubang di bagian atas. Hal ini akan membuat kenyamanan dalam ruangan meningkat secara alami. Yang terpenting dalam mengatur sirkulasi udara dan penerangan rumah adalah bagaimana membuat rumah kita terasa nyaman, sejuk, sehingga memberikan ketenangan bagi penghuninya. Karena jika ruangan dalam rumah tertutup dan tanpa ventilasi, bisa menjadi ruangan pengap atau bahkan lembab. Hal ini tentu saja mempengaruhi kesehatan dan kenyamanan penghuni rumah. Oleh karena itu, jika dalam suatu ruangan tidak terdapat galeri, biasanya dipasang knalpot untuk membantu pertukaran udara di bagian rumah tersebut. Terima kasih.